Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat Amades Farm dimanapun berada. Saya doakan semoga hari ini sahabat-sahabat kurma semua penuh dengan kebahagiaan, keberlimpahan hidup, dan tentunya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Robbal Alamin. Sahabat kurma, sahabat kita ada yang datang ke sini dan menanyakan, ngapain kita susah-susah nanam kebun kurma, toh nyatanya harta kekayaan tidak dibawa mati juga. Ya, itu memang betul ya sahabat kurma ya. Tapi akan tetapi harta kekayaan itu akan bermanfaat bagi siapa yang memegangnya. Kalau kita sebagai orang muslim tentunya kita banyak sekali suri tauladan sahabat-sahabat Nabi yang ternyata memiliki harta kekayaan yang melimpah, ternyata dijamin masuk surga. Ya, bisa disebut juga Khulafaur Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan ya sahabat kurma ya. Utsman bin Affan, beliau merupakan sahabat yang kaya raya. Bahkan sampai sekarang ini sudah lebih 1400 tahun sahabat kurma ya. Rekening Utsman bin Affan masih tercatat sangat banyak di kerajaan Saudi. Bahkan hotel dan kebun kurmanya masih ada. Bahkan sumur yang beliau beli untuk diwakafkan masih ada sahabat kurma. Masya Allah. Bagaimana kita menyatakan bahwa harta tidak dibawa mati? Nah, kita mencontoh dari sahabat Utsman bin Affan dan juga sahabat-sahabat yang lain seperti Abdurrahman bin Auf, bahkan Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa semua harta kekayaan Siti Khadijah itu dimanfaatkan untuk kebutuhan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Bahkan sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, mereka semuanya memiliki harta untuk diwakafkan untuk perjuangan Islam. Nah, bagi sahabat-sahabat yang masih punya doktrin bahwa harta kekayaan tidak bermanfaat, harus dirubah. Karena mindset kita bahwa uang itu membawa keserakahan, uang itu membawa ketidakbaikan, uang itu membawa kejahatan, segera disingkirkan. Harta kekayaan, uang itu merupakan netral ya sahabat kurma ya. Jadi kalau ada orang jahat punya uang untuk kejahatan, ya begitu. Tapi orang baik memiliki kekayaan dimanfaatkan untuk kebaikan, ya juga. Jadi sifat harta kekayaan adalah netral bagaimanapun yang memakainya. Jadi sahabat kurma, saya pastikan orang muslim, orang baik semuanya menggunakan harta kekayaan adalah untuk kebaikan ya sahabat kurma ya. Nah, apa hubungannya? Kenapa orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin ya sahabat kurma ya. Nah, kita mencontoh dari sahabat Utsman bin Affan, bahwa sahabat Utsman bin Affan dia mengalokasikan wakafnya di aset yang produktif ya, seperti membeli lahan sumur untuk dipakai untuk minum fakir miskin dan masyarakat sekitar, dan untuk juga pengairan, dan semakin hari tentunya pahalanya juga mengalir. Jadi istilahnya kita melakukan kebaikan tetapi tidak habis itu juga. Demikian juga sahabat-sahabat seperti Abdurrahman bin Auf atau Umar bin Khattab, beliau juga menyarankan bahwa bila kita mempunyai penghasilan, jangan dihabiskan semua. Belikan untuk ladang, belikan untuk kebun, untuk kehidupan yang selanjutnya. Jadi dari sini juga kita bisa mengambilkan kesimpulan ya sahabat kurma ya, apabila kita ingin menjadi kaya, maka jangan menghabiskan semua uang penghasilan kita. Jadi ada sebagian uang yang kita alokasikan untuk aset, dan asetnya juga harus produktif ya. Apabila sahabat-sahabat pernah membaca buku The Rich Man in the Babylonia, maka di situ sangat jelas sekali bahwa yang tadinya orang tidak punya, yang tadinya orang miskin, ya,
dengan menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk diputarkan lagi. Kalau menurut Einstein adalah keajaiban dunia ke-8 adalah compound interest, yaitu bunga berbunga. Kalau bagi muslim berbunga bank adalah haram ya. Maka bagi seorang muslim untuk berbunga dan berbunga yaitu aset, menghasilkan aset lagi. Seperti kalau dalam kategori kita sebagai kebun kurma, kita memiliki kebun kurma lagi, hasil dari kebun kurma lagi kita belikan kebun kurma lagi, jangan dipakai lagi, dan kita terus gulungkan compound interest, maka yang tadinya kita punya 1 jadi 2, jadi 4, jadi 6, jadi 12 dan seterusnya ya sahabat kurma ya. Dan untuk melakukan kebiasaan ini, biasanya kalau orang kaya dia sudah memiliki mindset dan pendidikan kebiasaan orang kaya. Kalau sahabat pernah membaca buku Atomic Habits karya James Clear, bahwa kebiasaan baik akan menghasilkan baik. Kalau kebiasaan orang kaya akan menghasilkan kaya. Maka kalau kebiasaan orang kaya adalah dia berinvestasi ya sahabat kurma ya. Berinvestasi apapun, jangan habiskan uang sekali itu juga. Jadi terus berinvestasi. Investasi itu menghasilkan investasi lagi, terus diinvestasikan lagi ya sahabat kurma ya. Jadi siapapun bisa kaya, baik orang miskin, orang menengah, bahkan orang kaya itu sendiri. Tapi kebiasaannya orang kaya itu cenderung semakin kaya dan orang miskin itu cenderung semakin miskin karena kebiasaan dalam mengontrol keuangannya ya sahabat kurma ya. Apabila sahabat kurma ingin meniru kenapa orang kaya semakin kaya, maka harus meniru orang kaya, baik dari catatan sejarahnya, sahabat-sahabat Nabi, sejarah-sejarah umat muslim yang kaya-kaya banyak, berkah pula. Bahkan sampai saat ini kekayaannya walaupun Utsman bin Affan sudah tidak ada, sudah lebih dari 1400 tahun, kekayaannya masih melimpah. Masya Allah, sahabat-sahabat nggak kepingin seperti Utsman bin Affan ya. Dia sudah tidak ada pula, wakafnya semakin banyak, asetnya semakin banyak, punya kebun kurma, memiliki hotel, memiliki tabungan rekening yang bisa terus dikasihkan kepada fakir miskin, duafa, bahkan sudah lebih dari 1400 tahun. Masya Allah, kalau dihitung pahalanya, Masya Allah, pahalanya sangat banyak sekali sahabat kurma ya. Maka kalau sahabat-sahabat kurma menjadi orang kaya tentunya sangatlah baik, apalagi orang muslim memberikan sedekah, memberikan zakat 2,5%, memberikan sedekah 10%, dan terus menerus pahalanya akan mengalir. Jadi insya Allah berkah di dunia dan berkah di akhirat. Dan banyak pula penelitian-penelitian dari bangsa barat ya, dari ilmu barat, bahwa why people stay poor and people terrorist its program. Jadi karena program kalau dari buku Atomic Habits adalah karena kebiasaan. Jadi bisa dari alam bawah sadar, dari hal-hal yang kecil dulu, dari pemrograman, diajari dari kecil dulu, juga tertanam dari alam bawah sadar, sehingga apa yang kita lakukan sedikit demi sedikit seperti tadi, kebiasaan orang kaya adalah berinvestasi ya. Kalau zaman sekarang berinvestasi sangatlah mudah ya sahabat kurma ya. Kalau sahabat kurma senang berinvestasi di tanah atau properti atau kebun kurma, maka akan menghasilkan capital gain ya. Misalkan kita memberi sebidang tanah sekarang nilainya 1 juta untuk 1 batang, maka kita simpan 5 tahun lagi bisa 2 juta. Apabila kita memberi lebih banyak ubin lagi, tentunya lebih banyak lagi. Bahkan si sebidang tanah itu bisa menghasilkan penghasilan seperti kalau kita tanamin buah-buahan bisa menghasilkan buah. Kalau tanamin seperti kurma bisa menghasilkan bibit dan bisa menghasilkan buah. Apabila kita membelikan sebuah properti seperti kos-kosan atau kontrakan, maka kita bisa memiliki capital gain, kenaikan harga dari properti itu, dan kita juga bisa memiliki uang kontrakan, uang sewa tiap bulan. Misalkan
sahabat-sahabat membeli sebuah rumah 100 juta. Maka ketika dikontrakan, si rumah itu bisa menghasilkan 500.000 tiap bulan. Enak kan sahabat kurma ya. Jadi kita simpan selama 5 tahun, rumah itu bisa menjadi 200 juta. Bahkan tiap bulan sahabat-sahabat kurma bisa menghasilkan 500.000 tanpa harus bekerja. Dalam pertanian juga begitu. Kita punya kebun kurma ya sahabat kurma ya. Kita memberikan kurma, kalau kita mengerjakan sendiri, kita mengerjakan sendiri. Kalau sahabat-sahabat tidak repot, bisa membagi hasil. Maka bagi hasil dari kebun kurma itu adalah passive income kita ya sahabat kurma ya. Jadi nggak usah bekerja lagi, sahabat kurma bisa menghasilkan uang. Nah, bagaimana misalkan ke kategori yang lain? Nah, sahabat kurma, untuk saat ini teknologi semakin maju ya. Sahabat kurma juga bisa membeli saham perusahaan TBK ya, bisa membeli saham-saham pilihan. Tentunya untuk saham ini memiliki resiko bahwa harganya bisa jatuh. Tapi kalau teman-teman punya keahlian, bisa mengetahui fundamentalnya atau valuasi sebuah saham, maka investasi dalam jangka lama ya dalam saham itu menguntungkan. Apabila sahabat-sahabat takut, oh saya membeli saham misalkan Astra atau Indofood, takutnya harganya jatuh, ya simpan dalam waktu yang lama. Dan saham juga dia memberikan dividen ya sahabat kurma ya. Jadi walaupun nilai sahamnya turun, dia tetap memberikan dividen tiap tahun. Apalagi kalau kita simpan dalam jangka waktu yang lama, itu akan menjadi aset yang sangat menjanjikan ya sahabat kurma ya. Tentunya harus punya ilmunya. Jadi kalau sahabat mau berinvestasi dalam saham, harus memiliki ilmunya. Jangan asal beli ketika harga sedang tinggi, kita beli, kita simpan ya. Mungkin dalam jangka waktu pendek turun bolehlah, tapi kalau sahabat-sahabat gregetan ingin segera menjual, maka akan rugi ya sahabat kurma ya. Jadi sebelum berinvestasi, sahabat juga harus belajar dulu. Sama seperti kurma, sebelum sahabat-sahabat menerjuni kurma, belajar dulu kurma ini bagaimana, gimana karakteristiknya, gimana nanam dari bijinya, gimana anakannya, gimana kalau kultur jaringan. Sahabat-sahabat juga harus belajar dulu. Terjun dulu juga boleh, tapi jangan habis-habisan dulu. Kita pelajari dulu. Sama dengan investasi ya sahabat ya. Maka investasi, kenapa orang kaya semakin kaya adalah kebiasaan baik, kebiasaan berinvestasi. Dan kenapa orang miskin semakin miskin, karena uangnya dihabiskan dulu. Jadi tidak ada cost untuk berinvestasi. Misalkan, saya kan gajinya cuma kecil, cuma 1 juta, mana cukup untuk kehidupan sehari-hari. Ya sebelum kita menerima 1 juta, kita koskan 10% dulu untuk investasi. Misalkan 100.000 gak bisa investasi buat apa? Nah sahabat-sahabat kurma, apabila sahabat-sahabat kurma bingung kenapa 100.000 tidak bisa buat investasi, bisa lihat video-video di saya, yaitu bagaimana cara kita bisa mendapatkan kebun kurma. Ya itu bisa dijelaskan. Kita menggunakan 10% dari penghasilan kita beli biji, kita puterin lagi, dijadikan bibit, kita jual terus di gulung, lama-lama kita punya kebun kurma sendiri. Intinya apa? Berapapun penghasilan kita, kalau kita investasikan berapapun persen pun, asalkan kita rutin dan teratur, insya Allah itu adalah kebiasaan yang membuat kita kaya sahabat kurma ya. Oke sahabat kurma, demikian bincang-bincang hari ini, semoga bermanfaat. Apabila banyak salah dan hilaf, tentunya dari saya. Apabila banyak manfaat, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semangat pagi. Saya doakan semoga sahabat-sahabat kurma senantiasa sehat selalu dan diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.